Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sani Alatas, NPM 1700810101006. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Secara sederhana, JST adalah sebuah alat pemodelan data statistik non-linear. JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output untuk menemukan pola-pola pada data. Merupakan suatu teorema yang disebut teorema penaksiran universal. JST dengan minimal sebuah lapis tersembunyi dengan fungsi aktivasi non-linear dapat memodelkan seluruh fungsi terukur boreal apapun dari suatu dimensi ke dimensi lain. Jenis jaringan saraf tiruan yang pertama, jaringan saraf tiruan feed-forward. Jenis ini mencakup semua model jaringan saraf tiruan yang bersifat acilik, yaitu hanya bisa menyampaikan informasi searah dari neuron masukan ke neuron keluaran. Yang kedua, jaringan saraf tiruan recurrent. Berbeda dengan jaringan saraf tiruan feed-forward, jaringan saraf tiruan recurrent menyampaikan informasi secara dua arah atau mempunyai hubungan antara neuron yang cyclic. Yang ketiga, jaringan saraf tiruan modular. Jenis ini berdasar pada kesimpulan riset biologi bahwa otak manusia tidak berfungsi sebagai satu jaringan yang sangat besar, tetapi sebagai kumpulan jaringan-jaringan kecil. Yang keempat, jenis lainnya mencakup model-model lain yang tidak tercakup pada tiga jenis jaringan saraf tiruan di atas seperti holographic associative memory, instantaneously training network, dan speaking neural network. Karakteristik jaringan saraf tiruan yang pertama, masukan dapat berupa nilai discrete atau real yang memiliki banyak dimensi. Kedua, keluaran berupa vektor yang terdiri dari beberapa nilai discrete atau real. Yang ketiga, dapat mempelajari permasalahan secara black box dengan hanya mengetahui nilai masukan serta keluarannya saja. Yang keempat, mampu menangani pembelajaran terhadap data yang memiliki derau atau noisy. Yang kelima, bentuk dari fungsi target pembelajaran tidak diketahui, karena hanya berupa bobot-bobot nilai masukan pada setiap neuron. Neuron masukan adalah neuron masukan merupakan neuron yang berfungsi seperti neuron sensori, yaitu menerima nilai masukan. Biasanya sebuah neuron masukan hanya mempresentasikan sebuah input ke jaringan saraf tiruan. Tugas utama neuron masukan adalah memastikan bahwa nilai masukan yang masuk pada jaringan saraf tiruan merupakan nilai yang dapat diterima dan diproses oleh neuron lainnya, baik neuron tersembunyi maupun neuron keluar. Untuk neuron tersembunyi berfungsi seperti neuron asosiasi. Neuron jenis ini berfungsi menerima nilai masukan dari neuron masukan atau neuron tersembunyi lainnya, memproses nilai masukan tersebut dan kemudian meneruskan hasilnya ke neuron keluaran atau neuron tersembunyi lainnya. Kemampuan jaringan saraf tiruan untuk mengaproksimasi berbagai macam fungsi target sebagian besar disumbang oleh keberadaan neuron tersembunyi ini. Untuk neuron keluaran merupakan neuron yang memiliki fungsi seperti neuron motor. Neuron jenis ini berfungsi menerima output dari neuron-neuron tersembunyi, kemudian memprosesnya sehingga menghasilkan nilai keluaran. Nilai yang dikeluarkan oleh neuron keluaran menjadi nilai output dari jaringan saraf tiruan. Nilai keluaran tersebut dapat disimpan atau dapat juga dihubungkan dengan sistem lain yang akan melakukan aksi tertentu. Pengujian saraf tiruan. Perhitungan Gatt merupakan pengukuran bagaimana jaringan saraf tiruan dapat belajar dengan baik. Perhitungan Gatt ini merupakan pengukuran ketetapan jaringan saraf tiruan terhadap data target pembelajaran. Gatt pada keluaran jaringan saraf tiruan merupakan selisih antara keluaran sebenarnya atau ukuran output dengan keluaran yang diinginkan atau desired output dari masukan data tertentu. Pada proses pembelajaran, data yang menjadi pembanding adalah data pembelajaran, sedangkan pada proses pengujian, data yang dipakai adalah data uji. Jumlah Gatt pada jaringan saraf tiruan dapat dihitung dengan menggunakan jumlah Gatt kuadrat atau SSI, sum of squared error atau rata-rata Gatt kuadrat, MSE, mean squared error, ataupun dengan menggunakan akar rata-rata Gatt kuadrat, RMSE, atau root mean squared error.
Berikut ini adalah cara menghitung SSE, MSE, dan RMSE untuk kumpulan data D. Ada jaringan syaraf tiruan dengan kumpulan neuron keluaran output. Ya, ini untuk SSE, MSE, dan RMSE-nya. Dengan TK adalah nilai target pada neuron keluaran ke K. OK adalah nilai output pada neuron keluaran ke K. ND adalah jumlah data pembelajaran. Output adalah jumlah neuron keluaran. Metode-metode pada JST yang pertama, learning vector quantization, adalah metode yang digunakan dalam melakukan training atau pelatihan pada lapisan yang tidak terawasi atau unsupervised learning di lapisan kompetitif. Algoritma dari LVK training sebagai berikut. Ya, langkah nolnya menetapkan ada 5 poin. Langkah pertamanya memasukkan data input dan target berupa kelas. Langkah keduanya menetapkan kondisi awal atau EPO sama dengan 0. Langkah ketiga, jika EPO lebih kecil max EPO atau 0, maka dilakukan EPO sama dengan EPO tambah 1, dan untuk I sama dengan 1 sampai N dilakukan I menentukan J sedemikian hingga minimum dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, mengurangi nilai. Pengurangan dilakukan dengan cara. Yang kedua, backpropagation adalah metode jaringan syaraf tiruan yang dimana supervised learning atau terawasi untuk digunakan multilayer. Arsitektur dari propagation yaitu sebagai berikut. Jadi untuk arsitekturnya, langkah nolnya inisialisasi bobot. Bobot awal diinisialisasi secara random dengan nilai antara minus 0,5 sampai 0,5 atau minus 1 sampai 1. Langkah pertama, bila pada stopping condition nilai yang didapat masih belum sesuai seperti yang diharapkan, maka ditempuh langkah kedua sampai kelima. Langkah kedua, pada setiap data training ditempuh langkah 3 sampai langkah 8. Langkah ketiga, masing-masing unit input menerima sinyal masukan. Sinyal masukan dikirim ke seluruh unit hidden. Masukan yang dipakai adalah input training data yang sudah melalui penyekalaan. Sedangkan langkah keempatnya, masing-masing unit hidden merupakan penjumlahan sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot beserta biasnya. Langkah kelima, masing-masing unit output merupakan penjumlahan sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot beserta biasnya. Langkah keenam, masing-masing unit output menerima suatu target pattern sesuai dengan input training pattern untuk menghitung besar error antara target dengan output. Langkah ketujuh, input delta. Langkah ke-8, masing-masing unit output akan dipakai pada pembaruan nilai bias dan bobot dari setiap unit hidden. Langkah ke-9, pemeriksaan stop condition. Untuk yang ketiga, perceptron adalah single layer perceptron atau jaringan lapis tunggal yang memiliki beberapa bagian pemrosesan neuron yang terkoneksi dan memiliki beberapa inputan dari beberapa output. Jaringan ini bertujuan untuk menjumlahkan banyaknya nilai perkalian penimbang dengan inputan dari nilai parameter pemasalah dan akan dibandingkan dengan threshold-nya. Ini gambarnya. Yang keempat, multilayer perception adalah merupakan pembaruan dari jaringan sebelumnya, yaitu perceptron yang dimana memiliki satu atau banyak layer tersembunyi atau hidden layer dari input atau masukan dan output atau keluaran pada layer. Ini untuk gambarnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.